Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat santri yang dimuliakan Allah. Kali ini ada sebuah video yang sangat menarik yang harus kita simak ya, yang harus kita tonton ya, yang harus kita cermati ya. Dan kalaupun nanti berkenan kita reaksi bareng-bareng. Apa yang disampaikan oleh oknum-oknum dalam tanda kutip ya, yang mungkin ingin mengangkat pamor derajatnya dengan menyuguhkan cerita. Bukan ceramah ya, cerita ya, bukan ceramah. Kalau ceramah itu pasti nantinya ada sisifan ilmu-ilmu yang bisa kita peroleh. Tetapi ini cerita yang diangkat, mungkin bisa dikatakanlah dongeng lah. Ada seorang oknum Habib yang mengatakan bahwa apabila ada orang yang mencintai dari kalangan mereka, ketika meninggalnya itu dikasih surat wasiat, yaitu surat anti hisab. Bagaimana videonya? Mari kita simak bareng-bareng ya, biar tidak salah paham ya, biar jatuhnya tidak fitnah ya. Ini dia videonya. Tetapi sebelum kita lanjut kepada video selanjutnya, buat Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan juga, biar setiap channel ini upload video terbaru, adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Jangan tertawa ya. Ini dia videonya, anggap saja sebagai hiburan, dilarang baper. Dan buat Anda yang mungkin kurang pendapat dengan reaksi ini, mohon dimaafkan. Monggo silahkan. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kan kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Nah kan, kasih surat anti hisab. Gak semudah itu. Ini bukan bukan toko yang bisa, istilahnya ya, ada orang yang membeli minta kasbon, dikasih ini loh ceknya ini. Bukan seperti itu saudara. Cerita seperti ini, dongeng seperti ini, kalau didengarkan oleh orang awam seperti kita ya, yang belum paham, mungkin apakah ini karena kesakralannya, apakah ini karena kehebatannya. Kalau dilihat dan digarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh oknum Habib ini ya, dia ingin bercerita ya, dan pasti ya ingin dianggap bahwa dari kalangan mereka itu orang yang istimewa, dan pasti ingin dianggap sebagai orang yang lebih dari kalangan mereka. Dan yang diceritakan, yang diumumkan juga dari kalangan mereka. Yang lebih lucu lagi, ada sebuah video yang menunjukkan ya, ada seorang Habib yang diberi peninggalan seonggok gigi. Yang lebih lagi, gigi loh ya, gigi yang bisa membawa berkah. Ini dia videonya, silahkan. Ini adalah giginya Al-Habaib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang diwariskan kepada ayahandanya Habib Muhammad bin Syihab, sekarang diwariskan kepada beliau. Dan mudah-mudahan beliau pun mewariskan kepada cucunya, anaknya dan turunannya. Mudah-mudahan kita berkah. Itu tadi ya, gigi loh ya, gigi pembawa berkah. Cerita seperti ini, hal-hal seperti ini itu harus jangan dianggap enteng, apalagi dibiarkan. Video-video seperti ini itu kalau tidak direaksi, kalau tidak ditanggapi, ini bisa mengakibatkan kefatalan ya bagi umat Islam yang mungkin kurang paham tentang hal-hal yang
bersifatnya itu khurafat, menyesatkan. Hal-hal seperti ini itu menyesatkan, menurut saya itu menyesatkan. Karena nggak ada istilahnya barang apapun ya, itu bisa apalagi sok gigi. Hadisnya nggak ada, tuntunannya nggak ada. Dalam Al-Quran pun tidak tercatat bahwa gigi itu bisa memberi keberkahan, nggak ada. Dalil manapun nggak ada. Ya sekali lagi, kalau saya bisa menunjukkan bahwa dalil gigi bisa membawa kita nanti diskusi di kolom komentar ya. Yang lebih aneh lagi ini, meminta sesuatu ya dengan embel-embel. Baginda Nabi besar Muhammad SAW hanya ingin diberi sumbangan, hanya ingin diberi hadiah, mengatasnamakan ini loh saya sebagai zuriyah Nabi, ini loh saya cucunya Nabi, harus memberi sedekah, harus memberi sedekah. Apakah seperti ini zuriyah Nabi? Kalau saya ya nggak percaya. Ini dia videonya, biar asik ya, kita tonton keseluruhan. Di akhir video nanti kita simak bareng-bareng, kita reaksi bareng-bareng. Buat Anda yang mungkin tersakiti dengan hadirnya video ini, sekali lagi mohon dimaafkan. Karena saya cuma mereaksi yang menurut saya pantas untuk direaksi, dan menurut saya pantas untuk diedukasikan kepada semuanya, bahwa hal-hal seperti ini, cerita-cerita seperti ini, dongeng-dongeng seperti ini, harus segera ditinggalkan. Kita simak bareng-bareng keseluruhannya. Di akhir video nanti kita koreksi bareng-bareng, kita kuliti satu persatu. Monggo. Semoga terhibur. Mana umat Nabi Muhammad yang bicara cinta kepada Nabi Muhammad? Mana mereka yang mengharap syafaat saya punya kakek, tapi mereka telantarkan anak cucu baginda Nabi Muhammad? Makanya kita kalau pengen berakhlak sama keluarga Nabi, jangan kasih zakat. Kasih apa? Kasih hadiah. Jangan kasih infak sedekah, kasih hadiah kepada mereka. Pahalanya jauh lebih besar daripada zakat dan infak kepada keluarga baginda Nabi Muhammad. Dan ini Bib, cash. Amin. Ini cash dan ini cash baru buat Habib, semoga bisa jadi kendaraan surga buat kita. Amin. Saya doakan Habib Abdullah juga dapat. Amin. Habib Qasim juga dapat. Mobil khusus, mobilnya yang keren. Amin. Assalamualaikum. Oh, dicobain dulu kan? Mantap surantap. Nanti termasuk panitia hari kiamat itu, panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi SAW. Mereka adalah panitianya. Nanti termasuk panitia hari kiamat itu, panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi SAW. Mereka adalah panitianya. Berapa? Mi'abed minal jin. 100 keluarga dari bangsa jin, 100 keluarga dari bangsa jin itu mendapatkan uluran tangannya Habib Muhammad Shoaibul Mirbad. Oh my god, wow. Wah, ini dermawannya kelewatan ini. Hah? Bukan pelitnya yang kelewatan, dermawannya kelewatan. Omongannya gede terus sampai bangsa jin dong. Makanya kita ini punya teman dari bangsa jin, saudara sesama se-Islam. Aduh, gali kuburan Habib ada pisang gorengnya. Ini Habib ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayyah duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Kaget yang gali. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng. Cukuplah ziarah ke makam Habib, maka dosa akan diampuni, saudara. Aku habis datang dari suatu kaum, suatu kelompok, suatu orang-orang hamba-hamba yang mana siapa orang yang menziarahi pemakaman mereka dengan niat yang benar, niat yang bagus, maka dia keluar dari ziarah tersebut, keluar dari dosa-dosanya seperti dia dilahirkan dari perut ibu. Lagi-lagi ceramah kontroversi viral di sosial media.
Kali ini salah satu Habib mengatakan bahwa Nabi Muhammad mencium tangan Habib yang sudah meninggal. Said Al-Amudi ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Habib Ali itu menteri keuangannya Allah. Saya asal ke Solo nggak pernah dia keluar duit. Saya ngadu aja Habib Ali, pengen ke Solo, pengen hadir, belum ada fulus, belum ada fulus. Habib ini berkata bahwa 17.000 Habib sudah dicatat dalam amal kebaikan. Jadi meskipun tidak sholat mereka, para Habib tetap dapat jaminan surga. Dikatakan oleh Nabi yang ditafsirkan oleh para ulama, tidak ada seorang pun daripada 17.000 yang sekarang ini lagi nyantren, lain lagi yang sudah punya pesantren daripada alumninya, mereka tidak sholat, mereka tidak ngaji, mereka tidak belajar, mereka tidak beribadah, kecuali sudah dicatat dulu pahala dan dikirimkan kepada Abu Yahya Hasan, baru dicatat untuk mereka semuanya. Sahabat santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang maksum saja perlu dicatat, perlu diingat. Manusia yang maksum, manusia yang dijamin oleh Allah surga tempatnya. Baginda Nabi besar Muhammad SAW saja masih melakukan sholat, masih berpuasa, berzikir dan lain sebagainya, seperti apa yang sudah diperintahkan dan tercatat dalam Al-Quran dan hadis sahih ya, mengatakan bahwa sholat itu penting. Tetapi apa yang disampaikan barusan ya, ada orang-orang ya, walaupun tidak melakukan sholat, tidak melakukan ini dan lain itu, maksudnya tidak melakukan perintah Allah itu sudah dijamin masuk surga. Cerita seperti ini ya, dongeng seperti ini, hal-hal seperti ini memang nggak baik untuk didengarkan ya. Walaupun yang berbicara itu memakai imamah, bersorban ya, dan mengaku sebagai dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Hal seperti ini perlu dihindari ya. Karena kalau tidak ya, bisa membuat otak kita itu koslet ya. Dengan pemahaman-pemahaman yang sama sekali rujukannya, landasannya itu tidak ada. Monggo disimak lagi. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu pernah mengatakan, Inna manzarona, siapa orang yang ziarah kepada aku, aw sami'a bidzikrina fi majlisin, atau mendengarkan kisahku atau ceritaku di sebuah majelis, au nadarana, atau memandang aku, au nadara nadirana, atau pernah memandang orang yang memandang aku, fa'ana dhaminuhu ghadan bil jannah, maka nantinya aku yang akan jamin masuk surga. Nabi langsung datang di dalam rumahnya Syekh Sultan. Makanya orang dulu di daerah Tarim, di luar Tarim, kalau Syekh Sultana itu tempatnya di luar kota Tarim, dekatnya Sayyidina Muhajir di sana. Itu apa namanya? Dikatakan kalau ada orang mau minta hajat, datang ke Syekh Sultana. Syekh Sultana, aku mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Sebentar, aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada, ya godoh. Kamu nikahkan anak, sebentar masuk. Sampai idza baqa ilmul akhbar ja'ahun. Nah, di akhir video sangat jelas ada seseorang yang ingin membangun rumah katanya ya, dan beliau meminta saran kepada seseorang ini ya, hari apa yang pantas untuk bisa mendirikan sebuah rumah. Tetapi beliau mengatakan akan menemui baginda Nabi besar Muhammad SAW dulu di dalam kamarnya. Hal seperti ini ya, kenapa selalu dibiarkan dan dianggap sebagai kelebihan ya, dari kalangan, dalam tanda kutip, dari kalangan mereka ya, yang selalu mendoktrin, yang selalu bercerita tentang leluhur-leluhurnya yang dikatakan ya merupakan dzurriyyah Nabi besar Muhammad SAW. Tetapi apa yang disampaikan, apa yang dikatakan dalam video ini ya, dalam video ini, dalam tanda kutip dalam video ini, itu sama sekali jauh dari ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada bohongnya ya, karena tidak mengutip
hadis, tidak mengutip ayat dari Al-Quran, cuman bercerita. Katanya, dan katanya. Kalau sudah yang namanya katanya, selalunya itu dibumbuhi ya, ditambah-tambahi ya. Yang nama cerita itu selalunya ditambahi ini, dibumbuin, biar jadinya sedap untuk orang mendengarkannya. Apalagi ini sudah membawa nama besar baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi seluruh umat manusia. Ini menurut saya sudah pelecehan. Mau buat rumah? Iya sebentar, saya mau tanya dulu sama Nabi, ada di kamar. Ya kodoh ya, bertemu secara langsung. Padahal diriwayatkan dimanapun ya, para sahabat Nabi setelah baginda Nabi besar Muhammad SAW meninggalkan kita semua, para sahabat itu sama sekali tidak pernah bertemu secara langsung, bertatap muka secara langsung dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, kekasih kita semua. Kalau bertemu lewat mimpi itu masih ada dalil, masih ada kutipannya ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ya foto bertemu secara bertatap muka, ini sesuatu yang mustahil ya, itu mengada-ngada. Dan itu pastinya bohong. Sampai di sini dulu jumpa kita. Mungkin ada sesuatu yang terkeliru dalam saya berucap, dalam saya menyampaikan narasi tentang video ini, sudinya mohon dimaafkan. Karena kita cuma mereaksi video-video yang mungkin ya, menurut kita kurang etis untuk diucapkan oleh seorang yang dalam tanda kutip mengaku sebagai durian Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Mojo lali, mojo sholawat.